Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya di semester baru dengan semangat baru dengan mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Nah, sebenarnya mata kuliah ini yang mengampu dua orang, Pak Usman, Dr. Usman MPD, dan saya sendiri Imam Sofwan. Nah, tapi Pak Usmannya berhalangan tidak bisa masuk. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini atau kuliah perdana di semester baru ini, kita kontrak perkuliahan dulu ya. Nah, ini berkaitan dengan materinya, terus berkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Nah, ini ada pengetahuan berkaitan dengan memiliki pengetahuan tentang penelitian kualitatif, memiliki pengetahuan tentang desain, analisis, triangulasi data, dan lain sebagainya. Ini masih banyak pengetahuannya, tapi saya masukkan cuma 2. Terus berkaitan dengan keterampilan. Nah, berkaitan dengan keterampilan, di sini mahasiswa mampu mendesain penelitian kualitatif. Nah, ini harapannya kalian juga nanti akan mampu mendesain penelitian kualitatif untuk skripsi kalian kalau yang memilih metode kualitatif. Nah, yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, melakukan analisis data. Ini kalian harus mempunyai kemampuan ini dalam melakukan penelitian kualitatif. Sehingga nanti kalau kalian melakukan skripsi atau bimbingan skripsi, kalian itu tidak kebingungan. Makanya nanti kalau kita mempelajari selama 1 semester ini, kalian ada kendala, kalian ada kebingungan, kalian punya permasalahan, silahkan komunikasi dengan saya. Itu ya. Kalau permasalahannya dengan saya, komunikasi dengan saya. Kalau permasalahannya dengan ya yang lain, berarti konsultasinya dengan yang lain. Nah, seperti itu. Saya berharap kita di semester baru ini punya semangat baru, kita juga bisa berkomunikasi dengan baik dan juga bisa berkoordinasi. Nah, terus berkaitan dengan sikap. Nah, sikapnya memiliki kemampuan dalam bidang penelitian kualitatif. Nah, ini memiliki kemampuan. Nah, ini berkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL metodologi penelitian kualitatif. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari ini, kalian itu nanti tidak kebingungan dalam membuat skripsi, dan saya berharap dan berdoa kalian bisa lulus di semester 7. Begitu harapan saya. Makanya kita harus selalu berkomunikasi dan koordinasi. Nah, berkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK ini namanya. Nah, materi atau perkuliahan kita selama 1 semester, materinya ini. Nah, oke, nanti ada 16 kali pertemuan. Dalam 16 kali pertemuan itu dikurangi 2, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, pertemuan pertama, nah ini kita membahas kontrak perkuliahan. Nah, pertemuan yang kedua nanti kita akan membahas konsep penelitian kualitatif dan landasan filosofi penelitian kualitatif. Nah, terus pertemuan yang ketiga ini. Nah, pertemuan yang ketiga ini kita mulai melakukan diskusi per kelompok. Nah, pertemuan ketiga ini nanti kalian menyusun kelompoknya. Nah, dimulai ini berarti kelompok pertama. Nanti membahas tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, kelompok yang kedua membahas kerangka berpikir menentukan masalah dalam penelitian kualitatif. Kelompok selanjutnya, ketiga berarti ya, ini perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, ini materi-materinya sengaja saya sinkronkan dengan skripsi agar kalian nanti, atau tujuan mata kuliah ini saya menginginkan nanti agar kalian membuat skripsi itu lebih lebih gampang atau lebih mudah.
Terus selanjutnya metode penelitian kualitatif itu seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas ini di kelompok berikutnya. Terus selanjutnya pertemuan ke-7 mendesain penelitian kualitatif. Nah, terus pertemuan ke-8 kita ada UTS. Pertemuan ke-9 melakukan teknik pengumpulan data dan penelitian kualitatif. Nah, ke-10 pertemuannya adalah melakukan analisis dan interpretasi data primer dan sekunder. Nah, pertemuan ke-11 validitas data penelitian kualitatif. Nah, ini pertemuan dari pertemuan ke-3 sampai ke-11 nanti dibuat kelompoknya. Nah, silakan nanti dikoordinir, disesuaikan kelompoknya, satu kelompok berapa orang. Ini ada 37 orang, berarti dibagi sampai pertemuan ke-11 ini ada berapa kelompok. Nah, nanti silakan dikoordinasi, dibuat kelompoknya melalui grup WA yang telah dibuat. Nah, biar grupnya juga rame. Nah, selanjutnya pertemuan ke-12 adalah rancangan penelitian kualitatif. Nah, ini kalian dilatih untuk merancang penelitian kualitatif. Nah, sehingga kalau ini merancang, nah nanti rancangan itu tidak hanya satu kali pertemuan, sehingga bisa 2 atau 3 atau 4 kali pertemuan. Nah, di sini saya sengaja pertemuan ke-13, 14, 15 adalah mereview. Nah, kira-kira apa yang belum kita kita pahami atau kita kuasai. Nah, nanti kita akan melakukan review materi di sini. Nah, pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Selanjutnya, metode perkuliahan. Nah, ini metode perkuliahan. Karena ini daring, nah ini menggunakan Elena dan Zoom. Nah, ini tatap muka kemungkinan kecil ya, tapi mungkin kalau nanti bisa tatap muka ya tatap muka. Nah, di Elena silakan nanti kalian juga cek di Elena, tapi saya belum memasukkan materi ke Elena. Ini nanti akan saya kasih materi di Elena. Nah, ini materinya berupa link YouTube. Nah, ini YouTube saya ya, Piknik Akademik. Jangan lupa di subscribe. Nah, nanti materi-materi perkuliahan akan saya sampaikan di sini. Terus kita diskusi. Nah, diskusi seperti ini. Setiap kali pertemuan, setiap minggu, setiap hari Selasa kita melakukan pertemuan menggunakan Zoom ya. Nah, mau tidak mau kita harus paksakan. Kalau semester kemarin saya nggak paksakan karena mungkin kuotanya atau gimana dan lain sebagainya, tapi semester ini saya paksakan, mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti situasi dan kondisi. Nah, kita menggunakan Zoom nanti. Terus setiap pertemuan ada tugasnya paling tidak meresum, nanti tugasnya menyusul atau menyesuaikan. Nah, berkaitan dengan Zoom nanti ini kita menganalisis atau kalian punya masalah apa, nanti kita diskusikan bersama. Nah, didiskusikan dengan kelompok-kelompoknya itu. Nah, nanti juga kita akan mengkayakan materi-materinya. Oke, selanjutnya, nah ini berkaitan dengan tugas ya. Tugas individu dan kelompok. Nah, tugas individu adalah membuat resume atau rangkuman materi setiap babnya. Nah, ini saya harapkan kalian membuat resume biar kalian mempunyai kenangan-kenangan dengan materi-materinya. Terus tugas kelompoknya. Nah, tugas kelompoknya adalah materi pertemuan. Nah, kalian tadi sudah ditugasi untuk membuat kelompok sesuai dengan materinya. Terus ada UTS. Nah, ini ujian tengah semester ini adalah berkaitan dengan materi teori. Nah, terus UAS-nya adalah rancangan penelitian kualitatif. Nah, di kontrak perkuliahan ini kalian sudah mempunyai gambaran. Oh, ternyata nanti saya tugasnya seperti ini. Tugas akhirnya seperti ini. Maka kalian sudah mempunyai planning atau rencana. Kira-kira apa sih yang harus saya kuasai, apa yang harus saya lakukan. Nah, ini ya, berarti
tugas UAS-nya ini rancangan penelitian kualitatif. Nah, berarti kalian harus berpikir mulai dari sekarang, bagaimana ya saya mau melakukan penelitian, kira-kira apa ya yang saya mau teliti. Nah, ini yang harus kalian pikirkan atau kalian rencanakan mulai dari sekarang. Selanjutnya, penilaian. Nah, ini. Nah, sebenarnya penilaian itu tidak terlalu penting ya. Yang paling penting adalah kemampuan kalian dan keterampilan kalian. Tetapi mau tidak mau, yang namanya sekolah itu ada yang menginginkan nilai. Nah, nilainya ada bobot harian, bobot nilai harian, ada UTS, ada UAS. Nah, ini kira-kira kalau saya memberikan pertanyaan, kira-kira bobot yang paling tinggi yang mana yang diinginkan? UAS-nya atau hariannya atau UTS-nya? Nah, karena ini kontrak perkuliahan, saya memberikan ini konfirmasi ke kalian. Kalian mau pilih yang mana? Kalau tidak ya berarti sesuai dengan saya penilaiannya. Tidak ada yang mau masuk atau memberikan komentar? Tidak ada? Ada. Kalau tidak ada, selanjutnya adalah, nah ini berkaitan dengan sumber belajar. Berkaitan sumber belajar melalui YouTube. Nanti setiap materi insya Allah akan saya upload. Semoga saya ini selalu ada waktu untuk mengupload setiap materi. Terus yang selain YouTube Piknik Akademik, yang kedua artikel-artikel dengan metode penelitian kualitatif. Nah ini, saya tidak menyarankan kalian membaca buku metode penelitian kualitatif. Karena kalau saya sarankan membaca buku metode penelitian kualitatif, nanti teori-teorinya seperti itu terus. Nah, misalnya yang digunakan skripsi kelas kalian, misalnya menggunakan Moleong, menggunakan Sugiono. Nah, itu nanti akan seperti itu, tidak ada variasinya. Nah, saya sarankan kalian nih sumber belajarnya mencari artikel-artikel. Nah, tentunya ini artikel-artikel yang bereputasi atau berkualitas ya, dengan metode penelitian kualitatif, sehingga nanti akan bervariasi. Nah, karena kebanyakan kalau berbicara metodologi di skripsi, di artikel itu kebanyakan ini menurut secara teori saja, padahal yang namanya metodologi itu kan caranya. Kalau cara berarti kita melakukan metodologinya itu ya harus diaplikasikan, tidak hanya sekedar teori. Nah, ini kebanyakan kesalahan-kesalahan skripsi yang terdahulu yang masih dicontoh terus-menerus dari kakak kelas ke adik kelas, adik kelas ke adik kelasnya lagi. Nah, saya harapkan dengan kalian nanti mempelajari metodologi penelitian ini, penelitian kalian, skripsi yang ada di jurusan akan semakin baik lagi. Nah, terus ini saya mempunyai referensi, ini di jurnal setspap.com, ini tapi jurnalnya bahasa Inggris ini. Nah, silakan. Kalau kalian sudah menguasai di sini itu akan lebih bagus lagi, lebih mempunyai variasi atau lebih mempunyai banyak referensi-referensi dalam mendukung mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Nah, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kontrak perkuliahan. Silakan, mungkin kalian mempunyai ide gagasan atau mempunyai pemikiran seperti apa sih menurut kalian atau mempunyai masukan, silakan kita diskusikan di sini sebelum besok menerima materinya. Oke, silakan yang mau diskusikannya. Izin bertanya. Ya, silakan Nugrahini. Sudah merasa
Zoom itu nanti resumenya untuk diri sendiri apa harus dikirim juga ke Nanti akan dikirim juga ke saya di Elena. Karena yang namanya perkuliahan online itu syaratnya harus ada materi, harus ada tugas yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Perkuliahan online itu seperti itu, minimal prosedurnya. Kamu putus, tangguh dulu deh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, boleh minta tolong liatin pertemuan ke-10 nggak, Pak? Soalnya tadi nggak kelihatan tulisannya, Pak. Oh ya, pertemuan ke-10. Nanti akan saya share ini filenya. Setiap saya mempunyai file, mempunyai materi, referensi akan saya share. Saya akan bagi-bagikan. Pertemuan ke-10 tentang analisis dan interpretasi data. Menganalisis data intinya ya. Oke, pertanyaan cuma itu? Atau ada yang lain? Pak, mau ini tanya lagi, Pak. Ini kan kalau Zoom terus kan mungkin nantinya ada rasa bosan ya, Pak. Nah, sebelum ini proses pembelajaran ini apa ya? Ada game atau apa gitu, Pak, biar nggak bosan dulu gitu. Kayak ice breaking itu, Pak. Maksudnya apa? Iya. Sebelum kuliah online ada ice breaking-nya gitu? Atau gimana? Atau Iya, pertemuan 1 Zoom, pertemuan 2. Gimana, Nugra ini? Ya, entah di awal atau di pertengahan, yang penting ada selipannya gitu, Pak. Ada nggak Zoom, maksudnya nggak materi terus gitu. Ya silakan, nanti setiap pertemuan itu sebenarnya kan nanti yang mempresentasikan kelompoknya kan. Nah silakan nanti kelompoknya mau mempunyai pemikiran-pemikiran apa silakan. Nah tetapi itu juga nanti semakin banyak mungkin ada ice breaking-nya memang harus ya. Tapi nanti berkaitan dengan waktunya kan atau durasinya kan akan lebih lama lagi. Gitu. Kalau saya yang namanya kuliah online itu 1 jam saja itu sudah membosankan. Makanya kalau saya kuliah online nantinya ya kurang lebih 30 menit sampai 40 menit itu saya rasa sudah cukup. Nah, ini kan sebenarnya kan materi semua itu sudah ada di internet, tapi tinggal kita ada niatan untuk mempelajarinya apa tidak. Nah, saya berharap dengan kalian kuliah online ini kalian juga merubah mindset kalian. Kalau kita kuliah online, nah waktu pas kuliah online itu adalah waktu yang paling tepat untuk bertanya atau mendiskusikannya. Makanya sebelum kuliah, kalau bisa kalian juga harus memperbanyak membaca referensinya. Nah, nanti kita akan diskusikan bersama. Nah, itu akan lebih efektif. Karena yang namanya kuliah online itu sebenarnya kan kebanyakan kita itu menonton materi atau menonton video atau mencari referensi daripada bertemu langsung atau Zoom seperti ini. Gitu. Apalagi kalian kalau setiap hari misalnya kuliah online 4 mata kuliah, satu perkuliahan atau satu mata kuliah selama 1,5 jam atau 2 jam, apa enggak membosankan? Nah itu makanya saya kalau perkuliahan atau nanti kita perkuliahannya ya cukup 30-40 menit aja cukup gitu. Makanya nanti kalau kelompok kalian ada yang presentasi ya presentasinya secukupnya, nggak usah lama-lama gitu. Intinya diskusinya kita yang kedepankan atau utamakan diskusinya daripada penyampaian materi. Tapi penyampaian materi itu kan juga penting sebagai awalan. Nah, penyampaian materi itu nanti mungkin kalian silahkan untuk berkreativitas agar tidak membosankan. Seperti itu. Silakan.
kalau mau memberikan masukan lagi agar perkuliahan selama 1 semester tidak membosankan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk individunya kan untuk individu itu setiap dalam bentuk apa, Pak? Mohon diulangi ya, suaranya putus-putus. Mohon Insan Fatriah mengulangi. Untuk individunya itu kan random setiap bab. Ya, Ditanya meresum. itu, yang ditanyakan itu dalam bentuk apa? Yang putus-putus saya atau semuanya ya? Yang ditanyakan tentang resum apa? Coba diulangi. Dalam bentuk apa gitu, Pak? Oh, resumnya dia ditulis kayak kalian nulis nulis paper gitu, nggak usah prosedural, tapi kalian materi di bab ini mendapatkan materi apa saja atau pengetahuan apa saja gitu. Ya kurang lebih materinya atau kalian nulisnya itu 2-4 halaman cukup, nggak usah lama. Tapi kalau mau banyak-banyak ya enggak apa-apa, kan itu sebenarnya untuk juga kalian belajar. Nah, semakin banyak kalian tulis itu berarti semakin banyak kalian pengetahuannya. Nah, kalian misalnya tulis tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian pengertiannya ini, menurut referensi ini, saya mendapatkan ini materinya dari mana. Nah, selain dapat materi dari teman-teman kalian atau dari kelompok yang telah presentasi. Nah, seperti itu kalau kita mau menerapkan kuliah online. Nah, lebih baik lagi kalau kalian itu pinter atau punya blog. Nah, itu semua materi dimasukkan di blog. Nah, itu akan lebih keren lagi. Itu baru namanya mahasiswa revolusioner. Nah, sehingga kalian nanti bisa perlihatkan ke anak cucu kalian. Atau kalian buat YouTube setiap pertemuan, kalian jadikan konten. Gitu. Itu lebih keren lagi. Oke, selain Insan, ada yang mau bertanya? Atau mau memberikan masukan? Persilahkan. Untuk pengumpulan resumnya tuh H-1 materinya, Pak. Ya, seharusnya begitu kalian masuk kuliah, materi sudah kalian submit ke Elena. Nah, gitu. Oh, berarti pengumpulannya tuh di Elena ya? Ya. Atau setelahnya ya enggak apa-apa, terserah. Intinya kalian semua harus mensubmit tugas-tugas kalian. Tuh, tapi kalau kalian pengen lebih lebih efektif belajarnya ya sebelum kalian kuliah itu sudah mempunyai materinya, sudah meresumnya. Ditambah kalian nanti juga meresum pas waktu perkuliahan. Itu. Oh ya, terus berkaitan dengan tugas kelompok itu kan kalian membuat atau presentasi ya, presentasinya silahkan nanti sekitar ya 10 menitan atau 15 menit maksimal ya. Maka kalian harus benar-benar yang mau dipresentasikan itu yang apa, yang esensi-esensi saja. Nah, tapi semuanya itu paham gitu maksud saya. Nah, itu kalian membuat paper sekitar mungkin 4 halaman cukup lah, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah prosedural ya, tapi sesuai dengan materinya, papernya. Nah, terus cover, terus kasih materinya, terus membuat PowerPoint-nya. Nah, gitu. Simpel-simpel saja. Yang ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, berarti saya cukupkan sekian dulu.
Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi konsep metodologi penelitian kualitatif dan filsafat metodologi penelitian kualitatif. Ya, terima kasih dari saya. Selalu semangat dalam mencerdaskan diri sendiri untuk masa depan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.